Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Fotona. Hari ini saya akan membahas soal ujian tengah semester untuk mata kuliah Sistem Tertanam. Pembahasan soal ini merupakan tugas tambahan sebagai perbaikan nilai dari UTS. Soal nomor 1, membuat diagram skenario hubungan input-output terhadap waktu dan step chart dari kasus saklar on-off berikut, di mana inputnya berupa 2 buah switch push button, outputnya berupa LED merah dan LED biru. Untuk menyalakan LED merah, push button 1 ditekan 1 kali singkat. Untuk menyalakan LED biru, push button 2 ditekan dan ditahan 1 detik. Untuk mematikan LED, push button ditekan dan ditahan 2 detik. Skenario pertama, kondisi awal LED mati dengan input push button 1 ditekan 1 kali pendek kurang dari 1 detik dan push button 2 ditekan 1 kali panjang lebih dari 1 detik. Untuk bentuk diagramnya itu sebagai berikut. Untuk PB1 ditekan kurang dari 1 detik, yaitu ditekan di antara detik kedua sampai dengan 2,5. Outputnya berupa LED merah yang akan menyala di detik kedua. Karena LED merah akan langsung menyala ketika push button 1 ditekan 1 kali pendek. Kemudian untuk yang push button 2, diagram skenarionya itu ditekan panjang lebih dari 1 detik, diambil di antara waktu 1 sampai dengan 2,5. Nah, di sini akan menghasilkan output berupa LED biru menyala di detik kedua. Kenapa di detik kedua? Karena LED biru akan menyala jika push button 2 ditekan selama 1 detik. Jadi setelah 1 detik baru dia akan menyala. Selanjutnya untuk skenario 2, kondisi awal LED mati dengan input PB1 dan PP2 ditekan 1 kali panjang. Ditekan 1 kali panjang merupakan penekanan selama lebih dari 1 detik. Untuk bentuk diagram skenarionya PB1 dan PB2 dapat digabungkan karena penekanannya sama, yaitu 1 kali panjang, diambil di waktu 3 sampai dengan 4,5 detik, dan akan menghasilkan output LED merah menyala di detik ketiga karena langsung menyala ketika ditekan 1 kali pendek, dan untuk LED biru akan menyala di detik keempat karena harus ditekan selama 1 detik terlebih dahulu. Untuk PB2 baru akan menyalakan LED biru. Selanjutnya untuk skenario 3, kondisi awal LED masih tetap mati dengan input PB1 dan PP2 ditekan berkali-kali pendek. Pendek berarti ditekan kurang dari 1 detik. Untuk yang PB1 ditekan berkali-kali kurang dari 1 detik atau ditekan pendek, mengambil waktu di antara 1 sampai 1,5, 2 sampai 2,5, 3 sampai 3,5, dan seterusnya. Menghasilkan output LED merah akan langsung menyala di detik pertama, karena untuk menyalakan LED merah hanya perlu penekanan 1 kali pendek. Selanjutnya untuk yang PB2, penekanan juga dilakukan pendek, yaitu kurang dari 1 detik, diambil dari waktu 1 sampai 1,5, 2 sampai 2,5, dan seterusnya. Tetapi pada output LED biru akan mati karena syarat untuk menyalakan LED biru yaitu push button ditekan selama atau lebih dari 1 detik, sehingga LED biru akan tetap mati. Selanjutnya untuk skenario 4, kondisi awal LED menyala dengan input PB1 dan PP2 ditekan dan ditahan selama 1 detik. Untuk bentuk diagram skenarionya, PB1 dan PP2 sama, yaitu ditekan dan ditahan selama 1 detik di antara detik 2 sampai dengan detik 3. Untuk outputnya, LED merah akan tetap menyala karena syarat untuk menyalakan LED merah tetap terpenuhi, yaitu ditekan singkat. Lalu untuk yang LED biru juga akan tetap menyala karena untuk syarat menyalakan LED biru tetap terpenuhi, yaitu ditekan selama 1 detik. Selanjutnya untuk skenario 5, kondisi awal LED menyala dengan input PB1 ditekan kurang dari 1 detik dan PP2 ditekan selama 2 detik. Untuk yang PB1 ditekan kurang dari 1 detik, yaitu di antara detik keempat sampai dengan 4,5, LED merah akan tetap menyala karena PB1 masih memenuhi syarat untuk menyalakan LED merah. Sedangkan untuk PB2 ditekan dan ditahan selama 2 detik, yaitu di antara detik ketiga sampai dengan detik 5.
Karena untuk penahanan push button selama 2 detik itu akan mematikan LED, otomatis output LED biru akan mati di detik kelima, yaitu setelah penekanan selama 2 detik. Selanjutnya untuk skenario terakhir atau skenario 6, kondisi awalnya LED menyala dengan input PB1 dan PB2 ditekan lebih dari 2 detik. Karena penekanannya sama, lebih dari 2 detik, kita buat menjadi satu diagram skenario saja. Diambil dari detik 1 sampai dengan detik 3,5. Dari hasil penekanan tersebut, maka akan mematikan kedua LED, baik LED merah ataupun LED biru, karena terpenuhi syarat, yaitu ketika push button ditekan 2 detik, akan menyebabkan LED mati. Selain diminta untuk menggambar diagram skenario, diminta juga untuk menggambar state chart. Untuk menggambar state chart, ada yang perlu diperhatikan, yaitu notasi start atau state awal yang berupa titik hitam. Di sini saya menganggap state awalnya itu berupa PB1 dan PB2 yang belum ditekan. Lalu selanjutnya ada notasi N atau state akhir, di mana merupakan lingkaran yang di dalamnya terdapat titik hitam. Di sini saya menganggapnya state akhirnya berupa LED merah dan LED biru yang akan menyala. Nah, selanjutnya untuk bentuk state chartnya itu, pertama, state-nya itu ada berupa PB1 dan PB2 yang tidak ditekan, sehingga LED merah dan LED birunya akan mati. Tapi, selain PB1 dan PB2 tidak ditekan, untuk mematikan LED dapat juga dengan menekan PB1 dan PB2 yang ditekan dan ditahan 2 detik, atau PB2 ditekan kurang dari 1 detik, sehingga LED biru tidak akan menyala. Selanjutnya, untuk PB1 ditekan pendek kurang dari 1 detik akan mengakibatkan LED merah yang menyala. Nah, LED merah yang menyala ini merupakan end state atau state terakhir. Makanya dihubungkan ke lingkaran yang ada di dalamnya titik hitam. Selanjutnya, selain untuk menyalakan LED merah, ada juga untuk menyalakan LED biru, yaitu dengan menekan push button 2 selama lebih dari 1 detik. Jadi, itu adalah bentuk dari state yang saya buat dalam kasus on-off saklar ini. Selanjutnya, untuk soal kedua diminta membuat flowchart dari source code program interrupt berikut. Karena terdapat program interrupt, otomatis flowchartnya dibagi menjadi dua, yaitu flowchart antara main program atau program utama dan juga flowchart interrupt. Untuk yang program utama atau main program, itu terdiri dari start, lalu inisialisasi pin LCD, LED, dan juga inisialisasi pin interrupt sesuai yang ada di soal ini, source code yang ada di soal. Lalu setelah inisialisasi, LCD akan menampilkan tulisan counter. Nah, setelah ditampilkan counter, akan terdapat input berupa nilai I, di mana nilai I itu berupa nilai integer, yang nilai awalnya sama dengan 0. Lalu, dari nilai integer tersebut akan menghasilkan output berupa LED. Tapi, karena terdapat interrupt, ketika PB1 ditekan atau push button 1 ditekan, maka akan jalan program interrupt 1 yang akan mempengaruhi output LED. Dan jika push button 1 tidak ditekan, tetapi push button 2 yang ditekan, maka akan menjalankan program interrupt 2 yang akan mempengaruhi output LED juga. Setelah itu program akan berakhir atau end. Selanjutnya untuk program interrupt 1 dimulai ketika push button 1 ditekan. Selanjutnya outputnya akan menjadi low atau LED-nya akan mati dan LCD akan menampilkan kata-kata interrupt 1. Lalu program interrupt akan selesai. Setelah itu untuk yang interrupt 2 akan dimulai ketika push button 2 ditekan, outputnya akan menjadi high atau LED-nya akan menyala, lalu LCD akan menampilkan kata-kata interrupt 2 dan program interrupt akan selesai. Selanjutnya untuk soal nomor 3 terdapat program konkurensi dan kita diminta untuk mencari kekeliruan yang mungkin terjadi serta memperbaiki kode source-nya agar tidak terjadi kekeliruan lagi. Dari program ini terdapat dua proses, yaitu proses A dan proses B. Proses A dan proses B ini sama-sama
counter atau menghitung. Tetapi pada program ini tuh proses A dan proses B tidak ada pembatasnya antara proses A dan proses B, sehingga jika dieksekusi, maka perhitungan atau counter pada proses B tidak berasal dari proses A, melainkan dari nilai counter yang awal yang akan diproses di proses A juga. Oleh karena itu, untuk sintak yang salah itu berada di sintak count sama dengan count plus 1 dan juga count sama dengan count min 1. Dari program ini itu count-nya masing-masing tuh sama dari nilai count awal, yaitu count sama dengan 0, sehingga kalau misalnya kita kasih nilai count sama dengan 1, hasil proses A itu 1 tambah 1 sama dengan 2, sedangkan proses B itu 1 dikurang 1 sama dengan 0. Program ini tuh akan error atau tidak sesuai dengan konkurensi yang harusnya dari proses A ke proses B. Nah, untuk seharusnya itu program bekerja untuk yang proses A itu menghasilkan nilai 2, sedangkan untuk proses B yaitu 2 dikurang 1 menghasilkan nilai 1. Selanjutnya untuk alternatif kodenya bisa memakai mute locks operation atau operasi mengunci. Jadi untuk menahan proses B sampai dengan proses A selesai atau menahan proses A sampai dengan proses B selesai. Nah, sintaknya diganti menjadi seperti berikut. Untuk yang proses A, ditambahkan sintak count underscore mute dot log dalam kurung, habis itu semikolon. Lalu dimasukkan lagi untuk nilai perhitungannya count sama dengan count plus 1. Dan diberikan untuk unlock-nya, yaitu count underscore mute dot unlock. Untuk proses B juga sama, diberikan lock dan juga unlock, sehingga pada proses ini jika proses A dikunci maka proses B akan berjalan. Sebaliknya jika proses B terkunci maka proses A akan berjalan, sehingga terjadi konkurensi pada program tersebut. Sekian pembahasan soal ujian tengah semester dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.